Pendidikan kritis berupaya merenungkan terhadap dominan ideologi atau kekuatan ideologi ke arah perubahan sosial. Konsep pendidikan ini memiliki tugas utama. Pendidikan adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur kekuasaan yang tidak adil, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Sosioedukatif yang berbasis keadilan dan kesetaraan harus teraktualisasi dalam praktik pendidikan sehari-hari, sehingga institusi pendidikan berikan layanan pendidikan yang demokratis tanpa membeda-bedakan status sosial manusia. Sistem politik pemerintahan pun yang menjadi sumber kebijakan pendidikan harus demokratis dan menjamin atas hak-hak individu manusia merdeka untuk mendapatkan pendidikan secara merata. Durianto berpendapat cara gamblang mengenai kritis dalam pendidikan. Yang ditekankan dalam pembelajaran adalah bagaimana memahami, kritik, produksi, dan menggunakan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk memahami realitas hidup dan mengubah. Metode yang dipakai adalah kodifikasi dan dekodifikasi. Kodifikasi mengacu pada proses mempresentasikan fakta yang diambil dari kehidupan peserta didik dan kemudian memasalahkan. Sedangkan dekodifikasi adalah proses pembacaan atas fakta-fakta tersebut melalui metode deskriptif dan analisis. Tahap deskriptif digunakan untuk memahami, meminjam istilah Chomsky, surface struktur, sedangkan tahap analitis digunakan untuk memahami depth struktur. Dua metode itulah yang dijadikan sebagai alat analisis untuk memahami relasi-relasi antar kategori, ideologi, ras, gender, dan kelas dalam memahami realitas termasuk di dalamnya dunia pendidikan. Dari perspektif pendidikan kritis, sekolah diyakini memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk kehidupan politik dan kultural. Sekolah adalah media untuk menyiapkan dan melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan. Sementara itu, guru tidak dianggap sebagai pusat segalanya. Guru bukanlah satu-satunya sumber pemilik otoritas kebenaran dan pengetahuan. Guru bukanlah pemilik tunggal kelas. Hubungan guru dan murid bukanlah bersifat vertikal seperti yang terjadi di pabrik yang mengidentifikasikan atasan dan bawahan atau manajer dan buruh, tapi bersifat horizontal dan egaliter. Isi dan materi pembelajaran dalam pendidikan kritis tidaklah semata-mata hak prerogatif guru, kepala sekolah, atau para ahli, tapi melibatkan peserta didik. Pendekatan bottom up lebih dipilih dalam konstruksikan inti pembelajaran atau kurikulum dengan menjadikan kehidupan peserta didik sebagai titik pijak. Proses pembelajaran dalam pendidikan kritis lebih menekankan pada aspek how to think daripada what to think. Penekanan pada aspek what to think atau materi pembelajaran itu penting, tapi proses atau metodologi untuk mendekati materi itu lebih penting. Dengan demikian, proses berpikir, berdebat, dan berargumentasi, apresiasi pendapat orang lain selama masa pembelajaran jauh lebih penting daripada materi pembelajaran itu sendiri. Karena dalam proses itulah anak menjadi kritis, sharing gagasan, saling menghargai, dan asesmen terhadap pengetahuan. Penekanan aspek how to think akan bisa terlaksana jika metode yang dipakai dalam proses pembelajaran adalah metode dialogis, bukan metode cerita atau ceramah. Dialog merupakan sarana humanis, sarana untuk menemukan jati diri sebagai manusia, sarana untuk memanusiakan manusia. Namun tetap saja harus diingat, dialog apapun tentang suatu pengetahuan atau nilai di kelas harus steril dari upaya untuk mencapai suatu kesadaran. Hal ini dimaksud agar ada kesempatan bagi peserta didik untuk berpikir lewat perspektif mereka sendiri. Titik akhir mazhab pendidikan kritis adalah kecintaan dan penghargaan yang tinggi terhadap manusia. Sebagai manusia, peserta didik dipersepsi sebagai subjek yang merdeka, yang punya potensi untuk menjadi active being, bukan hanya sebagai objek yang dapat ditindas oleh sistem yang berlaku dalam tatanan institusi, masyarakat, dan pemerintah.